Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada Selamat Pagi Cirebon. Dan pada pagi kali ini saya sudah menghadirkan Dr. Lucia Agung Susilowati. Beliau adalah seorang direktur dari Rumah Sakit Paru Sidawangi, Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi dok. Selamat pagi, Selamat pagi. Mbak Desi. Sehat dok? Alhamdulillah. Oke. Ya dok, pagi ini kita akan menyapa masyarakat dan pemirsa RCTV ya dok ya. Untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Rumah Sakit Paru Sidawangi. Oke, dokter bisa dijelaskan nggak sih dok, Rumah Sakit Paru ini berdiri sejak tahun berapa dok? Oke, Rumah Sakit Paru Sidawangi ini berdiri tanggal 21 November 1939. Jadi usianya sudah 81 tahun. Ketika ulang tahun 2020 kemarin. Sudah cukup tua. Sudah cukup tua ya dok ya usianya. Oke, ke depan ini kalau letaknya di mana dok? Ya, Rumah Sakit Sidawangi ini merupakan rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat yang terletak sangat strategis di perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Bahkan di depan rumah sakit itu ada tugu selamat datang untuk Kabupaten Kuningan dari arah Cirebon. Persis di situ. Jadi memang letaknya di perbatasan ya dok ya. Mungkin masyarakat juga ingin lebih dekat, ingin lebih tahu secara komprehensif dok ya di mana sih letaknya gitu kan. Oke, jadi itu di antara perbatasan Cirebon dengan Kuningan ya dok ya. Nah itu kalau dari arah kota mungkin dok ya, bisa dijelaskan dok? Ya, jadi kalau dari kota kita dari arah Kali Tanjung tuh terus ke arah Sumber, dari Sumber ke Pelangon ya, menuju ke arah Kuningan gitu, ke Mandirancan. Nah ketemu deh itu, ketemu di rumah sakit, 30 menit lah kurang lebih ya. Pokoknya sudah jelas ada rumah sakit Paru, ada rumah sakit Paru Sidawangi ya di situ. Nah ini 10 hektar itu luasnya. Luas sekali dok ya. Jadi saya kalau bekerja itu di 2 tempat. Dari Cirebon ke Kuningan, hitungan 1-2 detik udah pindah lokasi. Karena memang tinggal selangkah ya dok ya. Oke, nah ini mungkin masyarakat juga belum tahu persis ya dok ya. Pelayanan-pelayanan apa saja sih? Mungkin orang dengan nama Rumah Sakit Paru, orang konotasi bahwa oh ini hanya Rumah Sakit Paru saja. Oke, bisa dijelaskan dok? Baik, jadi Rumah Sakit Paru Sidawangi ini tidak hanya melayani pelayanan-pelayanan penyakit paru saja ya, bukan hanya TBC, tapi juga pelayanan penyakit dalam ya. Kemudian juga kita ada dokter spesialis anak setiap Senin dan Rabu, juga ada pelayanan kesehatan jiwa. Nah, apalagi di tahun 2021 ini kita lebih memperluas pelayanan dan berencana untuk bertransformasi ke arah rumah sakit umum dengan unggulan paru. Kita sudah mulai berjalan di bulan Januari ini pelayanan kebidanan dan kandungan. Ya. Dan dalam waktu dekat juga kita akan memberikan pelayanan bedah. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan sudah selesai perizinannya, dan juga kita ada pelayanan fisioterapi atau rehabilitasi medis, ada pelayanan juga patologi anatominya. Bahkan sebagai rumah sakit paru, kita sejak bulan Maret itu sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati Cirebon sebagai rumah sakit rujukan COVID juga. Jadi memang sudah lengkap dok ya. Insya Allah. Ya. Jadi memang akhirnya masyarakat juga harus tahu bahwasanya Rumah Sakit Paru menghadirkan bukan hanya pelayanan paru saja, tapi banyak pelayanan, banyak spesialis yang memang nanti bisa ditangani di Rumah Sakit Paru. Luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan kami ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ingin lebih memperluas lagi sehingga apabila ada masyarakat yang domisilinya dekat dengan rumah sakit, ketika membutuhkan pertolongan persalinan ataupun pertolongan dokter spesialis bedah, ternyata jauh harus ke Kuningan atau misalnya harus ke kota, insya Allah Rumah Sakit Sidawangi sebagai sebuah alternatif ya, barangkali dalam keadaan emergensi yang memang dibutuhkan dan dekat domisilinya, kenapa tidak ya? Betul ya, Nah akhirnya nih masyarakat juga harus tahu juga bahwasanya Rumah Sakit Paru Sidawangi ini juga menyiapkan berbagai pelayanan. Salah satunya mungkin untuk hal-hal yang emergensi ya dok ya, seperti mungkin IGD-nya dok ya. IGD 24 jam ya, udah jelas ya. Nah tadi selain pelayanan juga untuk kamarnya
berapa jumlah kamar yang tersedia nih dok? Nah saat ini kamar yang kami siapkan ada 101 kamar. 101 kamar. Dari 101 kamar ini kita menyediakan untuk pelayanan rujukan pasien COVID yang awalnya berjumlah awalnya berjumlah 16, sekarang kita tambah dengan 8 bed yang bertekanan negatif, ruang bertekanan negatif. Oke, ya. jadi ada penambahan ya dok? Betul, Ya, ada penambahan, jadi ya. Instruksi dari Menteri Kesehatan bahwa diharapkan seluruh rumah sakit itu menambah kapasitas tempat tidur untuk rujukan COVID. Untuk rujukan saat COVID, itu, betul okay. ya. Insya Allah kami secara bertahap juga menambah terus ya. Saat ini ada 22 sampai 24 lah ya kita bed untuk pasien-pasien COVID. Oke, jadi selain di IGD juga ada 2 kamar untuk ruang isolasi COVID. Di ICU ada 5 bed untuk pasien COVID. Pasien COVID betul. juga. Jadi total mungkin ya ada 22 plus 5 plus 2, 7, 29 lah ya. Hampir 29 ya, luar biasa ya. Jadi memang tadi dokter juga sudah menyiapkan banyaknya pelayanan ya dok ya untuk masyarakat di sekitar Cirebon dan di sekitar Kuningan. Jadi kita sudah punya pasarnya 2 nih dok ya. Karena letaknya memang ada di masyarakat 2. lebih banyak tahu ya informasinya dengan kita bertemu saat ini tersampaikan ya. Betul. Karena memang banyak juga masyarakat yang belum tahu secara utuh ya dok ya bahwasanya rumah sakit Paru tuh pertama mungkin di mana sih letaknya, di daerah mana, mungkin pernah mendengar hanya mungkin letaknya di mana. Nah sekarang Dr. Lucy sudah menjelaskan bahwasanya Rumah Sakit Paru itu terletak di antara 2 kabupaten, oke, Cirebon dan Kuningan ya dok ya. Nah selain itu juga Rumah Sakit Paru memberikan banyak pelayanan pastinya dok ya. Oke, tadi sudah ada dijelaskan juga dari spesialis bedah ya dok ya, kandungan, SPOG jiwa. juga, jiwa, lengkap semuanya dok ya. Luar biasa. Nah ini dok, untuk pelayanan sendiri itu 24 jam atau ada jadwal khusus dok? Ya, kalau untuk rawat jalan itu sesuai dengan jadwal ya. Kalau untuk IGD 24 jam harus ya, itu seluruh rumah sakit. Betul. Nah, barangkali masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap, kita menyediakan juga hotline WA Center. Ya. Mangga boleh nanti dicatat ya teman-teman. Iya, teman-teman di 0811-2400-747. Itu WA Centernya Rumah Sakit Paru Sidawangi. Oke, nanti kita bisa ulang-ulang lagi ya dok ya? Silahkan ya. Dan juga bisa berkunjung ke Instagram atau Facebooknya Rumah Sakit Sidawangi. Ternyata sudah lengkap informasinya. Kita sudah memberikan pelayanan medical check up juga, barangkali ada yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan kesehatan ya untuk persyaratan apakah masih diperlukan rapid ataupun PCR ya. Karena Rumah Sakit Sidawangi pun untuk 2021 ini sudah memiliki pelayanan PCR sendiri yang hasilnya bisa dalam 1 hari selesai ya. Luar biasa ya, jadi dok, ya? Barangkali untuk persyaratan kebutuhan untuk perjalanan betul. Kita ada PCR juga. Oke, dok, mungkin nanti sebentar lagi kita akan saksikan dulu tayangan dari profil dari Rumah Sakit Paru Sidawangi. Silahkan. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Sedang syuting di Rumah Sakit Paru Sidawangi anu tos berhias, bersih, hijau, ribut, indah, asri, sarang, sehat. Kami Aki badai Rumah Sakit Sidawangi Kumarti 7 usung pandemi COVID kedah cara-cara sejauh nah, sakiti akeh masakan anu-anuana kedah rajin mencinta ngangge sabun antara ngangge hand sanitizer.
badai konsultasi, badai lalando, jalan-jalan bulan di rumah sakit Parusida Wangi anu dokter biasa Wilujeng. Ieu mah lain cek beda aya kanyataanana ti kawit zaman Walanda nepi ka wanci ayeuna loba anu panasaran hoyong geura datang bukti tempat pangjugjugan pusat pikeun pengobatan rumah sakit Sidawangi wangina ka mana mandi ngagempanceun anu pasti program TV jadi bukti. Ningali lebah-lebahna estu merenah kacida ramah tamah pelayana mata puas karasana dipalebah dinyapisan kasakit rek diubaran khusus baru pernapasan oge panyawat nulian rumah sakit Sidawangi wangina ka mana mandi ngagempanceun anu pasti program TV jadi bukti. Ieu mah lain cek beca aya kanyataanana ti kawit zaman Walanda nepi ka wanci ayeuna loba anu panasaran hoyong geura datang bukti tempat pangjugjugan pusat pikeun pengobatan rumah sakit Sidawangi wangina ka mana mandi ngagempanceun anu pasti program TV jadi bukti ningali lebah-lebahna estu merenah kacida ramah tamah pelayana mata puas karasana dipalebah dinyapisan kasakit rek diubaran khusus baru pernapasan oge panyawat nulian. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan perempuan hebat nih ya pemirsa ya, Dokter Lucia. Dokter, Ya. Oke. Dok, tadi kita sudah melihat tayangan rumah sakit Ya. Itu nyaman sekali dok ya. Begitulah, Oke. mereka yang belum tahu, mereka yang belum masuk ke dalam, tidak akan pernah tahu kecantikan di dalam. Itu dia hijau, bener-bener asri. Itu rumah sakit rasa villa kayaknya dok ya. Nah, betul sekali. Jadi kalau mau tempat istirahat, ya disitulah tempatnya. Iya, Jadi betul. semacam Bungalow Hospital. Bungalow Hospital Atau ya. hospital tourism. Jadi kalau selama ini mungkin kita mau piknik harus mencari objek wisata di Kuningan. Betul. Nggak usah jauh-jauh. Nggak Saya
tiap hari sudah berwisata. Iya, terus tadi kelihatannya juga hijau sekali dok ya, Ya, sehingga betul. memang mungkin itu juga membantu untuk penyembuhan Ya. pasien ya dok. Ya, jadi Rumah Sakit Sidawangi itu sudah mendeklarasikan komitmen untuk menuju GGHH, Global Green Healthy Hospital. Oke, Jadi kita GGHH ya betul dok ya. menuju Green Hospital. Green Hospital. Green Hospitalnya global green Oke, and healthy Oke. hospital. Jadi rumah sakitnya sehat. Ya, mungkin penama rumah sakit bu jadi rumah sehat seharusnya ya. Oke. Hospitalisasi Iya, ya. betul, oke. Rumah sakit Sidawangi ini cocok sekali selain untuk pasien-pasien TBC karena dulunya bernama sanatorium ya. Sekarang untuk pasien-pasien COVID dengan ventilasi alami yang hijau sekali, terpapar sinar matahari cukup bagus. Betul. Kemudian rumahnya, bangunan Belanda, jendela besar-besar. Iya, iya. Itu yang namanya ACH atau Air Change Hour, jadi pertukaran udara dalam 1 jam. Lebih dari 12 kali, sehingga cocok sekali untuk pertukaran-pertukaran udara yang kuman-kumannya keluar, kuman TBC mati dengan sinar matahari, Betul. pasiennya sehat Iya, ya. iya, Jadi memang konsep dulu zaman Belanda, barangkali orang Belanda tuh memang sudah seperti itu gitu Iya. mendesainnya. Betul. Di tempat pegunungan naik ke atas ya. Iya, iya, memang di bawah kaki Gunung Ciremai. Ciremai, betul. Tadi desainnya juga Iya. masih Heritage-nya, 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 tapi memang betul. nuansanya kita udah sulit sekali dok ya untuk menemukan suasana yang hijau Ya, seperti ruang tadi terbuka ya. hijau kita Betul. sudah 60-70%, jadi sudah Iya, lebih dari standar ya sebetulnya, Oke, masih luas. Kalau di perkotaan kan vertikal ke atas, kita masih 10 hektar tuh cuma 1 lantai, belum Iya. jualan. Belum 2 lantai ya dok ya. Belum Oke, ya. ya. Oke. Jadi Mbak Desi kalau ke Sidawangi kapan-kapan Siap. silahkan buktikan sendiri Oke. kecantikannya ya. Kita sudah berhias tadi Betul. Aki Otoy berhias itu bersih, Bersih, hijau, Hijau. rimbun, rimbun, indah, indah, asri, asri, sehat. sehat. Oke, Berhias. berhias ya namanya Sidawangi ya. berhias. Oke, tadi sepintas juga mungkin pemirsa sudah menyaksikan ya indahnya, hijaunya Rumah Sakit Paru. Mungkin awalnya orang berpikir, oh Rumah Sakit Paru agak rasanya ada afraid ya, ketakutan ya. Nah, betul. ketika tahu rumah sakitnya, tadi dilihat kok kayak villa ya. Betul, betul. Oke. Jadi saya dengan teman-teman dari manajemen, dari rumah sakit, seluruh jajaran pelayanan ya, kita mencoba untuk menghadirkan rumah sakit dengan suasana yang berbeda. Betul. Karena stigma awal dari masyarakat bahwa Rumah Sakit Sidawangi yang pernah tahu Sidawangi, jangan ke sana, rumah sakitnya horor, betul. serem, katanya angker. Di sana pada pasien-pasien TBC Iya. takut ketularan dan lain sebagainya. Nah, kami mencoba untuk memberikan edukasi. Yang pertama, penataan rumah sakit supaya lebih rapih tertata Betul, ya. betul. Dengan konsep seperti di villa atau seperti di bungalow yang kita optimalkan dengan sumber daya yang ada, kita rapihkan, ternyata kan bisa tampil tidak menyeramkan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, stigma penyakit TBC berulang-ulang kita setiap tahun mengadakan program juga sosialisasi seminar untuk awam ya. Kami undang, ini sebelum pandemi ya, karena Iya, pandemi iya. ini kami belum lanjutkan kembali program sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Kita adakan seminar untuk awam tentang penyakit TBC, ya, bagaimana cara penularannya, cara pengobatannya, termasuk TBC pada anak. Itu kita undang semua dan mereka agar datang ke Sidawangi tidak takut dan melihat sendiri, oh ternyata seperti ini Rumah Sakit Sidawangi, Iya, betul. ya. Dan penyakit TBC ternyata kalau kita disiplin meminum obat, kalau kita berpola hidup sehat, betul. kemudian sinar matahari kuman Cukup itu juga mati ya, ya, dok, ketika kita bersin, batuk atau bicara yang justru sekarang katanya malah serem dengan COVID katanya COVID, ya, batuk, bersin, bercak. TBC juga dulu Sama saja ya, dok, ya? sama saja, tapi mungkin penularannya ya, betul. Kalau COVID mungkin tingkat keparahan penyakit atau kematiannya sangat mengkhawatirkan. Kalau TBC mungkin jangka panjang, tapi Iya. penularannya Hampir sama, sama ya, ya, dok, hanya ya. mungkin tidak segera menyebabkan kematian ya. Ini TBC juga PR buat Iya, Indonesia, betul, masih tinggi. betul. Kita merupakan negara
ketiga di dunia setelah India dan Cina. Jadi masih jadi PR peringkat, juga ya. peringkat ketiganya dari dunia ya, dari Dok, dunia ya, oke, terbanyak ya. Betul ya. Betul, masih PR. Oke, tadi mungkin pemirsa juga sudah menyaksikan indahnya asrinya Ya. dari rumah sakit paru gitu kan. Ya. Yang kita juga tahu mungkin ya tadi seperti dokter sampaikan bahwasanya orang selalu berpikir oh iya rumah sakit paru khawatir tertular dan lain sebagainya dok. Tapi ternyata gitu Ya. kan rumah sakitnya indah sekali ya. Datang dan buktikan sendiri pastinya. Betul. Oke, mungkin bagi pemirsa yang penasaran ya untuk bisa ya minimal juga mau tahu seperti apa sih gitu kan. Ya bukannya kita pengen sakit dok ya, tapi Ya, paling tidak kita betul. punya referensi. Paling punya tidak medical check up. Medical check up, Ya, oke. ingin mengetahui derajat kesehatan kita, kita ada gula darah nggak sih? Ya betul, gitu check ya. up dulu deh gitu, pengen Ya. tahu rumah sakitnya bagus apa enggak Kita gitu mau kan. EKG jantung Iya, ya. betul. Jadi itu juga kan setahun sekali wajib ya untuk pola hidup Jadi sehat. tidak perlu sakit dulu ya dok Betul. ya. Ada untuk kita bisa pelayanan medical check up ya. Oke. Nah itu tadi, untuk yang spesialis anaknya juga sudah ada dok ya? Ada insya Allah ya kita Oke, setiap hari Senin dan Rabu ya. Oke, nah tadi juga kita juga melihat bahwasannya di tayangan tadi ada juga kayak sudut-sudut kafe gitu dok ya? Nah, betul. Nah itu, makanya saya bilang seperti villa tuh lengkap Ya, sekali betul. gitu. Jadi kami di Sidawangi saat ini sudah melengkapi untuk fasilitas umum Oke, ya. Sebelumnya Sidawangi memang belum memiliki kantin atau kafe. Sehingga kalau pegawai, pasien atau pengunjung dan pengantar itu kalau mau beli makanan jajannya itu di depan rumah sakit, di pinggir, di atas trotoar. Oh di seberang Iya, jalan betul. gitu Yang dok, terkesan ya? Oke. kumuh ya, sehingga saya berpikir bagaimana ini merelokasi PKL. Betul. Nah, kami akhirnya memutuskan menyiapkan lahan di dalam rumah sakit Oke. untuk merelokasi PKL ini ke dalam. Tetapi akses keluar tetap kita buka, sehingga pelanggan-pelanggan dari luar yang biasa jajan di PKL tersebut bisa juga masuk ke dalam rumah sakit. Oke. Itu kalau sudah ke Cafe Raos, Mbak Desi silakan datang dan Oke. buktikan. Selain mural-mural yang cantik, juga pemandangan Gunung Ciremai kalau Itu tidak ada dia. kabut begitu bersih. Langsung kita berjam-jam juga bisa anteng Nggak terasa sambil ya, Dok, ya? ngopi, Oke. sambil makan mie koclok atau empal gentong. Itu sambil selfie-selfie, bisa ya. nggak kerasa di situ Iya. ya. Itu tadi juga ada spot-spot selfie kelihatannya dok ya, Betul, yang didesain betul. di tembok-tembok itu dok Iya, ya. itu mural ya, mural-muralnya di Oke, Cafe Raos. Pasien-pasien yang dirawat juga, kami ada dua sudut pandang. Yang satu menghadap ke laut, ke kota Cirebon, ke kota view-nya Cirebon, itu, oke, view-nya ya. Di sisi satu lagi, menghadap ke pemandangan Gunung Ciremai. Gunung Ciremai ya. Jadi dirawat itu serasa di hotel. Nah itu tadi saya bilang, ini kok kita dirawat kok sepertinya Seperti di nyaman hotel, sekali ya. iya. Oke, tadi juga itu baru dari kasat mata ya, kita Iya, belum langsung gimana iya. kalau kita bisa merasakan sentuhan kesejukan ya dok Iya, ya. iya. Udara-udara di Betul. Kuningan kan sudah Sejuk udah lah, sejuk ya. sekali ya dok ya. Iya. Oke, ya tadi banyak sekali juga kamar-kamar dan pelayanan yang sudut-sudutnya terlihat indah. Itu bisa dijelaskan dok? Ya, jadi Rumah Sakit Sidawangi itu secara alami, kita tahu ya kalau bangunan Belanda itu relatif kokoh ya, betul. kuat. Dan arsitekturnya juga menurut saya adalah suatu bangunan yang memang heritage itu untuk dilestarikan, dibudayakan. Jadi jangan sampai dipugar. Oke. Kalaupun direnovasi, tentu renovasi yang tidak merubah struktur bentuk aslinya ya. Oke. Nah, jadi kita sebetulnya Rumah Sakit Sidawangi itu sudah punya DED ya, sudah punya master plan, rencana pengembangan. Di tahun 2017 itu pernah kami sampaikan juga kepada Radar, itu 600 miliar 600 miliar. untuk tahun 2017 ya. 2017. Sekarang sudah 4 tahun, mungkin eskalasi sudah lewat lagi. Iya, Jadi betul. itu bangunan 4 tingkat, tetapi yang kami bangun di lahan-lahan yang masih kosong. Sementara yang bangunan-bangunan heritage itu kita tidak ganggu. Oke. Ya. Kapasitasnya sampai 200 ya, 200 tempat tidur. Kemarin kita sudah awali di 2020 dengan itu terbagi gedung A, gedung B, gedung C ya. iya, Jadi oke. gedung A rawat jalan, gedung B IGD dan lain sebagainya. Senilai 95 miliar, sudah lelang dan lain sebagainya.
tiba-tiba COVID datang. Akhirnya direlokasi, direfocusing, dialihkan untuk anggaran COVID. Nggak jadi bikin bangunannya. 2021 sekarang ya pemerintah belum punya uang, dipending lagi ya. Jadi doakan saja mudah-mudahan master plan atau DED yang kami miliki bisa segera terrealisasi. Akhirnya kami pihak manajemen rumah sakit berstrategi saja untuk menyulap ruangan-ruangan yang ada, bagaimana yang ada ini bisa cantik dan bermanfaat. Betul, luar biasa sekali ya dok ya. Oke, dok kita jeda dulu ya dok ya. Siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dr. Lucia. Halo pemirsa, kembali lagi pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dr. Lucy. Oke, dokter, tadi menarik sekali ya dok ya, lokasi, tempat, terus suasana yang ada di rumah sakit Paru ini dok ya. Nah ini dok, ini kelihatannya kok kayak akhirnya akan mendekati seperti rumah sakit umum ya dok ya? Betul, karena begini ya, kalau boleh bercerita, sejak 2014 kan diberlakukan BPJS ya, pasien BPJS, dan hampir semua rumah sakit itu 90% kan pasti peserta BPJS ya. Mbak Desi dan saya peserta BPJS ya misalnya. Rumah sakit Sidawangi dekat misalnya dengan kita ya, tapi rumah sakit Sidawangi ini tidak ada di dalam kepesertaan BPJS, nggak bisa milih misalnya, harus ke rumah sakit lain. Tapi pengen ke Sidawangi, nah tapi harus bayar sendiri, pasti nggak mau kan kalau bayar sendiri, karena sudah bayar tiap bulan premi ya. Nah sekarang oleh karena itu saya berpikir bahwa mungkin dengan menambah pelayanan itu akan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Nah jadi puskesmas, katakan puskesmas Sumber yang dekat dengan Sidawangi lah ya, atau Mandi Rancan kalau dari Kuningan, ketika mau merujuk pasien persalinan atau kasus-kasus bedah harus ke kota Cirebon misalnya ya, atau ke rumah sakit yang lebih jauh dari Sidawangi. Sidawangi dekat nih di depan mata, tapi nggak punya dokter bedah, nggak punya dokter objin. Ya kenapa tidak kita menambah pelayanan spesialis tersebut? Ya huntinglah saya, mencari-cari dari ID, dari Dinkes, dari teman-teman yang lain. Barangkali ada yang berminat, yang SIP-nya belum 3 ya. Untuk menjadi tenaga dokter tamunya di Sidawangi, spesialisnya. Kita bikin MOU kerjasama. Alhamdulillah ada dokter jiwa, dokter objin dan dokter bedah. Ketika berkunjung ke Sidawangi langsung jatuh cinta dan siap untuk bergabung dengan Sidawangi. Ya, jadi kita merintis merintis dari awal. Jadi silahkan ibu-ibu yang mau memeriksakan kehamilannya, yang mau melahirkan di rumah sakit Sidawangi dengan kenyamanannya, kami sangat terbuka. Kalaupun ada pelayanan yang kurang memuaskan, manfaatkan WA Center tadi. Boleh langsung komunikasikan ya Bu ya. Misalkan dari pelayanannya atau dan lain sebagainya. Supaya kami juga lebih banyak memperbaiki diri kekurangan-kekurangan kami ya. Tadi ya sesuai dengan misinya ingin mentransformasi menjadi rumah sakit umum ya dok ya. Tadi dokter juga menyampaikan bahwasanya di rumah sakit Sidawangi juga akan atau sudah dibuka beberapa spesialis. Nah itu sudah banyak rujukannya juga dok dari puskesmas setempat. Kalau rujukan ini kan itu tergantung dari BPJS ya, sudah dibuka portalnya saat ini, sudah kita koordinasikan. Nah dalam waktu dekat kemarin begitu selesai dibuka, seminggu kemudian, itu kan baru seminggu dibukanya, baru seminggu kemarin untuk pelayanan objin. Bidan-bidan dari puskesmas Mandi Rancan, kita jadi sudah tahu ya dok ya. Sudah berkunjung ke rumah sakit Sidawangi dan mereka sangat senang, berterima kasih. Yang selama ini kalau ada kasus-kasus objin dengan poneknya pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensifnya harus ke rumah sakit yang lebih jauh. Ada alternatif sekarang lebih dekat dari puskesmas Mandi Rancan itu Sidawangi. Sehingga kemarin kita sudah bertemu dengan dokter objinnya, bidan-bidan dari Mandi Rancan ini, dan kita insya Allah siap untuk bermitra. Nah, dari puskesmas Lewi Munding, Majalengka juga berkunjung untuk menjalin kemitraan. Yang unik tuh memang betul di Sidawangi itu ternyata untuk kasus-kasus rujukan TBC itu terbanyak tuh dari Indramayu, selain dari Kabupaten Cirebon.
Jadi pasien-pasien Indramayu tuh entah kenapa berobatnya itu ke Sidawangi. Untuk yang, TBC. untuk yang parunya, Ya, khusus untuk TBC-nya. TBC-nya ya dok ya. Dan TBC itu juga penyakitnya itu banyaknya dengan HIV. Jadi kan HIV itu penyakit imunitas yang menurunkan kekebalan tubuh juga kan. Daya tahan tubuhnya berkurang Daya tahan ya dok tubuh ya. berkurang, jadi mudah terserang TBC. Jadi TBC, HIV, TBC. Dan ternyata banyaknya dari Indramayu. Iya karena mungkin ya itu tadi ya, tapi kalau dari sisi letak daerah agak jauh ya dok Nah, ya Indramayu justru itu ya. kami alhamdulillah ya, pelayanan itu tidak hanya Kabupaten Cirebon atau Kabupaten Kuningan saja. Betul. Kita juga selain Ciayu, Majakuning, terutama tadi Indramayu yang terbanyak, dari Karawang, Oh Karawang dari juga. Ciamis, Oke. Tegal, Karena memang kan Subang. tadi rumah sakit paru kan provinsi, milik provinsi Milik ya dok ya. Jadi provinsi. mereka berpikir bahwa mungkin ini adalah senternya untuk penyakit Ya. khusus TBC Ya, gitu kan. catchment areanya alhamdulillah tidak hanya dari Ciayu, Majakuning, jadi Jawa Tengah bagian barat, kemudian Jawa Barat bagian timur, ya ada Subang tadi Karawang. Karawang ya Subang. Saya tuh begini, pagi-pagi datang 7:30 ke kantor, saya mampir ke Cafe Raos, tiba-tiba ada yang selfie di situ. Oke. Bu, dari mana? Dari Karawang. Mau berobat? Iya, ngantar anak, nunggu dokter anak katanya Oke. ya. Jadi ini merupakan alternatif supaya nggak bete pengunjung pasien ketika mengantar dan menunggu dokter. Ya. Bisa selfie-selfie Nah, di Cafe itu, Raos. betul. Tadi kan juga pemirsa sudah menyaksikan ya, Iya. bagusnya, indahnya stok-stok buat Iya. selfie ya dok ya. Iya. Tadi juga ada kafe juga. Bisa kelihatan sambil sarapan. sarapan juga. Nah itu juga menu-menunya lengkap ya dok ya? Ya, bertahap ya. Bertahap ya, oke ya, oke. Itu bagian dari bagaimana caranya Rumah Sakit Paru itu memberikan pelayanan yang Iya. terbaik untuk masyarakat Iya, ya. betul. Oke, tadi juga mungkin disampaikan banyak pasien, banyaknya dari Indramayu dok ya? Ya, Oke. untuk kasus TBC-nya. Untuk kasus TBC-nya. Betul. Nah untuk yang umumnya gimana dok? Pasarnya ini dari mana aja? Yang umum sih tidak terlalu banyak ya. Banyaknya BPJS ya 90%. Yang umum rata-rata ya dari Kabupaten Cirebon yang Cirebon, terdekat ya. sama Kuningan saja. Iya. Yang ingin menikmati ketika sakit, Iya. tapi dengan menikmati udara yang sejuk Tapi tadi. ada ya, cerita Dok? juga. Gimana dok? Ketika medical check up dibuka ya, itu kemarin Agustus itu kita memasang lampion-lampion merah putih, memasang payung-payung seperti di Spot-spot selfie ya dok payung ya? di atas tuh yang yang warna-warni, terbalik gitu ya, dok? di atas warna-warni kita pasang di depan ya. Kebetulan kita waktu itu punya payung banyak, 300 lebih ketika karena kita mau mengadakan acara TB Day di tanggal 21 Maret 2020. Dalam waktu yang bersamaan COVID melanda ya. Oke. Sehingga TB Day-nya kita tunda, sementara properti sudah kita siapkan gitu ya. Gift-gift untuk ya, para peserta seminar ya. Karena sudah dipesankan kepada rekanan, ya udah payungnya kita manfaatkan di 17 Agustus, Oke. kita pasang di depan rawat jalan, kemudian balon dan lampion-lampion itu dari Bandung datang ke Cirebon hanya untuk pemeriksaan medical check up dan ingin selfie di situ. Jadi ada beberapa yang lucu-lucu yang ingin membuktikan benar nggak sih Sidawangi itu kayak begini, ini kok kayak bukan rumah sakit katanya. Oke, iya. Dan mereka datang gitu. Boleh nggak hanya untuk foto-foto? Boleh, silahkan. silakan ya, Dok, ya. Awalnya berkunjung, tapi lama-lama kan jatuh cinta dan akhirnya mempercayakan pengobatannya ke Sidawangi ya. Jadi hanya untuk sekedar selfie pun boleh ya dok? Ya boleh, silakan. Di Cafe Raos kan juga foto-foto itu bisa kalau dari berbagai sudut pengambilan mungkin juga nggak tadi kerasa terlihat, waktunya ya. Terlihat bagus sekali dok ya, Ya, view-nya itu ya. Karena kan tadi yang dokter bilang dari pegunungan dan ada lautnya juga ya. Oke, luar biasa sekali nih ya. Jadi memang pada saat transformasinya ini Rumah Sakit Paru akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Mohon doanya aja karena Mohon kami doanya, juga oke. ini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat ya, Betul, supaya kita bersama-sama dapat membangun kesehatan masyarakat ya, derajat kesehatan masyarakat. Iya, oke. Dokter, ini luar biasa sekali ya. Bagi pemirsa RCTV nih ya yang belum pernah Ke datang Sidawangi. ke Sidawangi, silahkan juga langsung Iya. datang langsung boleh, atau mungkin untuk interaktif dulu ya dok ya, bisa Silakan. juga langsung menghubungi hotline-nya WA dari Center. WA Center ya, oke. Nah tadi memang banyak sekali pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Paru Sidawangi yang mungkin tadinya pada awalnya masyarakat hanya tahu bahwasanya oh ini Rumah Sakit Paru, ini rumah sakit yang identik dengan TBC. Orang kalau udah dengar TBC tuh sesuatu yang skrim ya dok. Ya. Oke, nah ini mungkin dokter bisa jelaskan lagi nih ya bagaimana bahwasanya Rumah Sakit Paru ini juga tidak hanya menerima penyakit ya TBC paru. Iya. Jadi teman-teman sekali lagi ya bahwa
semua penyakit juga bisa dicegah, bisa dihindari. Sama halnya dengan COVID. Kita itu baru tersadarkan dengan hadirnya COVID. Iya. Padahal sebelumnya TBC juga menular airborne disease gitu ya. Oke. Kenapa kalau dengan COVID sekarang nggak takut? Takut sekali ya? gitu. Kalau sekarang takut, ya sebetulnya seharusnya kemarin juga kita proteksi itu lebih awal ya, yang awal ya, 3M dokter. tadi ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, pakai air mengalir atau hand sanitizer. Sekarang tambah 2 M-nya. M-nya tambah 2 lagi, Dok ya? Iya. Menjauhi kerumunan, Oke. membatasi komunitas. Jadi kalau ada komunitas goes, komunitas yang lain, sementara dibatasi dulu. Jadi goesnya satu keluarga saja dengan satu rumah atau sendirian, itu lebih aman ya untuk saat ini. Betul. Daripada harus menambah M lagi nanti, Dok ya. Nanti udah berapa M? Kita udah tambah 2 M lagi. Ya. Oke ya. Jadi insya Allah Sidawangi kita siap dengan secara bertahap penambahan pelayanannya ya. Doakan saja setelah objin, bedah, patologi anatomi gitu ya. patologi anatomi, rehabilitasi medis. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita akan ada dokter jantung, dokter saraf juga untuk kelengkapannya, karena kalau ada rehabilitasi medis, kalau ada pasien-pasien stroke yang cukup tinggi juga di Indonesia dengan neurologi hadir, spesialis saraf hadir, rehabilitasi juga akan lebih optimal dimanfaatkannya ya. Mudah-mudahan lebih lengkap lah ya. Amin, kita doakan mudah-mudahan ke depan Rumah Sakit Paru menjadi rumah sakit yang terlengkap ya, Dok ya. Karena ini sih sudah ada logo Jawa Baratnya gitu, Dok ya. Unggulan parunya sih tetap kita ya. Iya, oke. Dok, kita jeda dulu, Dok ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Selamat Pagi Cirebon bersama Dr. Lucy. Kembali lagi bersama Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan masih dengan Dr. Lucy. Dr. Lucy tadi sudah jelaskan secara utuh ya, walaupun memang masih banyak nih masyarakat nih yang bertanya-tanya nih, pelayanan apa saja lagi sih yang nantinya akan diberikan oleh Rumah Sakit Paru Sidawangi ini ya, Dok ya. Tadi juga dilihat dari view-nya juga top banget deh. Rugi kalau belum kesana ya, Dok ya. Apalagi masyarakat Cirebon ya. Oke. Nah, Dok, Desi juga pernah dengar nih ada rumah sakit syariah, Dok ya? Iya. Itu bisa dijelaskan, Dok, seperti apa, Dok? Ya, kalau rumah sakit syariah itu sebetulnya ini hanya komplementer ya, artinya pelengkap. Pelengkap, betul. Yang wajib itu pertama akreditasi, ya, karena itu dalam undang-undang itu diwajibkan rumah sakit itu diakreditasi 3 tahun, ya, 3 tahun sekali. Sidawangi sudah akreditasi paripurna, bintangnya 5 ya kalau paripurna. Jadi kalau hanya terakreditasi saja bisa dasar, madya, utama, paripurna. Nah, kita paripurna. Sudah paripurna. Ya, jadi 5 bintangnya ya. Dok, ya. Soalnya saya surveyor akreditasi rumah sakit kan malu kalau nggak paripurna ya. Betul. Alhamdulillah sudah paripurna. Dan untuk melengkapi akreditasi ini ada yang disebut dengan rumah sakit syariah. Ini juga sama, ada standar-standar yang harus dipenuhi. Yang wajib itu 3 sebetulnya indikatornya. Yang pertama, mengingatkan pasien untuk waktu sholat. Jadi untuk muslim itu, Pak, Ibu, kita udah waktunya asar, Bapak barangkali mau sholat dulu. Jadi ada bimbingan, ada bimbingan kepada pasien. Kan pasien juga mungkin ini nggak boleh turun dari ranjang, atau ini nggak boleh kena air. Kita ajarkan cara bertayamum. Kita ingatkan waktu sholat. Jadi waktu sholatnya kita datangi. Itu yang pertama. Yang kedua, mentalkinkan kalimah syahadat la ilaha illallah kepada pasien yang menghadapi sakaratul maut. Sebagai petugas, kan kita tahu ini udah hopeless, udah nggak ada harapan hidup, dan ini sudah sakaratul maut. Misalnya pasien-pasien maaf ya, ICU kan ada. Kemarin sudah kita laksanakan, sudah berjalan. Pasien COVID dirawat di ICU, kemudian pagi bagus, sore sudah jelek kondisinya, kita talkinkan ke telinganya ya, la ilaha illallah. Yang ketiga, kalau akan memasang kateter, door kateter, itu antara petugas dan pasien jenis kelaminnya harus sama. Hanya itu saja 3 standar atau indikator, tanpa mengurangi kualitas, dalam arti pasien safety tetap ditingkatkan. Tidak berarti dokter IGD dokternya perempuan, pasiennya harus perempuan atau sebaliknya. Tetap
oh itu kan pasiennya laki, dokternya harus laki, nanti ditelepon dulu. Enggak, kita tetap prioritas safety dulu ya, safety dari pasien. Jadi yang utama adalah yang 3 tadi. Sementara yang lain tidak pokok, artinya sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Kalau misalnya pasiennya laki, dokternya perempuan gimana? Enggak apa-apa. Kalau kita belum mampu, ya. Kalau kita belum ada, tapi kita 3 indikator tadi kita prioritaskan ya, prioritaskan ya, oke ya. Tapi memang penting sekali ya dok ya juga untuk memberikan kenyamanan, betul ya. Ketika kita sedang sakit, orang sakit tuh pilihannya apa sih kalau nggak sembuh ya? Betul kan? Akhirnya pada ketika meninggal kan harus ada yang menuntun, mentalkinkan ya. Sebagai muslim kan pasti kita juga ingin pada saat sakit itu ada mentalkinkan, meskipun koma, meskipun tidak sadarkan diri. Itu kan diajarkan dalam agama juga. Betul. Jadi akhirnya seperti keluarga dok ya. Jadi pasien di ICU tapi rasa keluarga. Kadang kan orang juga berpikir bahwa saya nggak mau masuk ICU lah karena kalau ketika kita sudah sakaratul maut jauh dari keluarga. Siapa yang ngebisikin kata-kata Allah gitu kan ya. Tapi itu sudah ada reformasi ke arah sana ya dok. SOP-nya sudah dilaksanakan. Oh sudah dilaksanakan ya. Jadi mentalkinkan pada saat akan meninggal sakaratul maut dan pasien yang dirawat oleh petugas diingatkan untuk waktunya sholat. Ya, betul. Ya. Oke, luar biasa sekali ini ya. Sudah lengkap ini sebetulnya ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Oke, mudah-mudahan untuk konsistensi dan kesinambungannya. Betul. Mudah-mudahan ini masyarakat juga akhirnya tahu persis, paham betul bahwasanya rumah sakit rumah sakit paru ini memang memberikan yang terbaik ya dok ya. Oke, ke depan harapannya seperti apa dok? Ya, jadi untuk Sidawangi yang saat ini barangkali belum banyak orang tahu, yang pertama diharapkan dengan pemberitaan seperti ini, jangkauan informasi kepada masyarakat, lebih banyak lagi yang tahu, dan mungkin ada rasa penasaran untuk berkunjung dan membuktikan sendiri. Itu yang pertama. Selain juga kami menerima komentar, kritik, saran yang positif dan konstruktif ya. Yang kedua, kami juga berharap di tahun 2021 ini transformasi menjadi rumah sakit umum dapat berjalan dengan lancar ya. Lebih lengkap lagi pelayanannya. Kemudian yang lainnya juga kami ingin rencana kami untuk menjadi rumah sakit syariah bisa berjalan konsisten. Kemudian Global Green and Healthy Hospital juga kami bisa terlaksana dengan baik ya. Lebih banyak membawa manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu kami selalu menyampaikan Sidawangi sekarang sudah berhias ya, berhias tadi bersih, rimbun, hijau, indah, asri dan sehat. Dan juga kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Sidawangi, sahabat masyarakat. Tidak seram, tidak angker, tidak serem. Datang dan buktikan sendiri. Ya, datang dan buktikan sendiri ya. Bagi masyarakat Ciaya Majakuning, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kalau yang penasaran pengen tahu seperti apa sih aslinya, indahnya, bersihnya, cantiknya rumah sakit paru, datang langsung ya dok ya. Betul. Karena kalau cuma melihat tuh kurang kena gitu ya. Dan jangan lupa kritik, saran, masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang pelayanan, jam berapa sih mulai bukanya, berapa sih tarifnya, menerima pasien umum atau tidak, silahkan kontak di WA Center. Dokter, terima kasih banyak dok sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Mungkin nanti ke depan kita setiap Kamis akan menjelaskan ya setiap sudut dari rumah sakit paru ini dok ya, seperti apa sih gitu kan. Mungkin ini nanti yang akan dinantikan oleh pemirsa ya dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa ya. Pastinya nanti setiap Kamis kita akan menjelaskan secara utuh, secara dari setiap sudutnya untuk rumah sakit paru ini. Terima kasih dok sudah hadir di Pagi Cirebon dok. Terima kasih banyak. Sukses selalu, semangat, salam sehat dok. Amin. Sama-sama ya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Lucia, Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi, Provinsi Jawa Barat. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam.
terhias, bersih, hijau, rimbun, indah, asri, sarang, sehat. Upami abdi bade ka rumah sakit Sidawangi Sumarti tujuh kusuk pandemi COVID kedah salah setiap nah kahiji akeh masakan anu kadua kedah rajin cuci tangan ngangge sabun nabi ngangge hand sanitizer. Sedang menjaga jarak, maka pilih abdi bade konsultasi bade lalandong jalan-jalan heula di rumah sakit Baru Sinawangi anu terbiasa wilujeng. Ieu mah lain cek beda aya kanyataanana ti kawit zaman Walanda nepi ka wanci ayeuna loba anu panasaran hoyong geura datang bukti tempat pangjugjugan pusat pikeun pengobatan Rumah Sakit Sidawangi wangina ka mana mandi ngagem pancen anu pasti program TV jadi bukti. Ningali lebah-lebahna estu merenah kacida ramah tamah pelayana mata puas karasana dipalebah dinyapisan kasakit rek diubaran khusus baru pernapasan oge panyawat nulian Rumah Sakit Sidawangi wangina ka mana mandi ngagem pancen anu pasti program TV jadi bukti. Ieu mah lain cek beca aya kanyataanana ti kawit zaman Walanda nepi ka wanci ayeuna loba anu panasaran hoyong geura datang bukti tempat pangjugjugan pusat pikeun pengobatan Rumah Sakit Sidawangi wangina ka mana mandi ngagem pancen anu pasti program TV jadi bukti ningali lebah-lebahna estu merenah kacida ramah tamah pelayana mata puas karasana dipalebah dinyapisan kasakit rek diubaran khusus baru pernapasan oge panyawat nulian